25 Juli 2002 diadakan Rasul, sebuah upacara adat. Masyarakat Gunung Kidul, terutama di Padukuhan Jatirejo Garut, masih menjaga dan melestarikan tradisi rasulan. Tradisi rasulan dilakukan sebagai wujud rasa syukur masyarakat Jatirejo pasca panen tiba. Acara puncaknya terjadi saat diselenggarakannya kegiatan kirap budaya. Kirap atau arak-arakan mengelilingi desa dengan membawa gunungan berupa hasil panen seperti padi, pisang, jagung, sayur mayur, dan hasil panen lainnya. Setelah itu, warga melakukan upacara adat merti dusun dan doa bersama di balai dusun untuk memohon ketenteraman dan keselamatan seluruh warga. Acara dilanjutkan dengan kegiatan pembagian berkah dan perebutan gunungan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Rasulan atau yang biasa disebut dengan bersih dusun. Kegiatan ini sering dilakukan oleh para petani setelah masa panen. Rasulan adalah ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas panen yang berlimpah. Tradisi ini juga disemarakkan dengan berbagai rangkaian kegiatan seni budaya seperti jatilan, reog, dan ketoprak. Puncak keramaian acara rasulan terjadi saat kegiatan kirap. Dalam kirap itu dibawa pula tumpeng dan sajian berupa hasil panen seperti pisang, jagung, padi, sayur mayur, dan hasil panen lainnya. Akhir kirap, warga melakukan doa bersama dan dilanjut dengan kegiatan perebutan tumpeng.
Besek Kali merupakan upacara sakral yang banyak diadakan di daerah di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur, seperti halnya yang ada di Dusun Gelung, Desa Nggari, Kecamatan Wonosari, Gunung Kidul. Besek Kali ini adalah tradisi yang dilakukan pada musim panen. Upacara ini pada dasarnya berkaitan dengan upacara kesuburan tanah dan diadakan secara massal, yaitu upacara keselamatan. Bisa juga kegiatan rasulan atau bersih desa. Kegiatan ini merupakan bentuk rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak rezeki, yaitu berupa panen raya, dan di dalamnya banyak kegiatan yang dilakukan. Di antaranya adalah doa bersama dan dipimpin oleh simbah kaum dan dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat dan terutama warga masyarakat Dusun Gelung sekitar. Jatilan adalah sebuah kesenian yang menyatukan antara unsur gerakan tari dengan magis. Kesenian ini dimainkan dengan properti berupa kuda tiruan yang terbuat dari anyaman bambu atau kepang yang dikenal dengan jaran kepang. Jaran merupakan penggambaran dari prajurit berkuda dan salah satu tokoh dalam reog. Tariannya yang menggambarkan ketangkasan dari prajurit berkuda. Ketangkasan dan kepawaian ini ditampilkan dalam berperang di atas kuda yang ditunjukkan pada ekspresi penari. Jatilan Tugronggo Bekso ini pernah meraih juara 1 tingkat kabupaten dan juara harapan 1 tingkat provinsi pada tahun 2014. Duger Cepaplok, kesenian yang diciptakan untuk mengenang jasa Ki Wonojoyo yang telah berjasa membuka lahan baru atau istilahnya babat alas dan menjadikannya permukiman warga yang kini menjadi Gondangrejo. Kesenian Duger Cepaplok ini selalu ditampilkan di acara rasul atau bersih dusun. Penari Duger berasal dari warga asli Gondangrejo. Kesenian Duger Cepaplok adalah salah satu bentuk nyata bahwa warga Gondangrejo memiliki jiwa seni tinggi. Gondangrejo berdiri tahun 2014 oleh prakarsa warga Gondangrejo.
dikelola dan dikembangkan dengan semangat melestarikan kesenian agar tetap hidup di tengah modernisasi. Mengangkat cerita perebutan tahta suatu kerajaan, kesenian reog ini hadir sebagai pengingat bahwa dalam kehidupan, sebuah permasalahan dapat diselesaikan dengan kekeluargaan. Kesenian reog Dusun Gondangrejo ini pernah mengikuti perlombaan segunung kidul dan berhasil mendapatkan juara. Dengan adanya kesenian reog ini diharapkan persatuan dan kesatuan Dusun Gondangrejo akan terus terpelihara.
Iki ceritane kaya ketoprak. Iki kula ngripta damar ulah. Enten Bagong Ratu niki kula gawe Bagong niki diwujudke Ratu kaya raja. Rumah Wayang Gautama terletak di Dusun Gelung RT 4 RW 14 Gari Wonosari Gunung Kidul. Pertama kali didirikan sekitar tahun 2002. Sejak kecil beliau sudah menyukai dunia seni, terutama di bidang perwayangan. Sampai saat ini beliau sudah memproduksi ratusan wayang dengan berbagai jenis, bahkan produksinya sudah sampai ke mancanegara. Dalam memproduksi satu wayang, Bapak Sulis membutuhkan waktu 1 hingga 2 minggu untuk bisa menyelesaikannya. Dari mulai memilah bahan, kemudian membuat pola, mengukir, dan proses yang terakhir yaitu pengecetan. Dalam satu wayang bisa dihargai 1,5 juta sampai dengan 8 juta rupiah. Ini hasil kami, bahan dari gimbal jati model wulan kumanggal, gagang atau deder itu dari cendana Jawa, kemudian pendok dengan motif Manggaran berbahan kuningan, mendak model Nyahninan Jogja. Ini gayaman Jogja, bahan dari kayu timoho baik warongko maupun deder, mendok dari bahan kuningan motif merak kantet. Ini semuanya model Jogja. Gelinding darah, sambal tawon, dawet cincau jenang, dan tahu gimbal jadi beberapa dari beragam sajian kuliner Nusantara di Pasar Ekologis Argowijil, Desa Gari, Gunung Kidul. Setidaknya ada 50 jenis makanan tradisional dari ringan sampai berat. Pasar yang berdiri pada tahun 2017 ini menjadi salah satu pasar di Indonesia yang sukses dalam melestarikan kuliner masa lampau. Pasar ini dibangun sebagai bentuk pemulihan lingkungan yang rusak akibat aktivitas tambang oleh masyarakat. Kuliner khas Dusun Kalidadap. Di Dusun Kalidadap terkenal dengan kulinernya yaitu sambal cabuk. Cabuk merupakan olahan dari biji wijen yang disangrai dan dibumbui, lalu dibungkus daun pisang dan dipanggang menggunakan tungku kayu tradisional. Yang menjadi ciri khas pada sambal cabuk ini terdapat pada pengolahannya yang masih tradisional. Sambal cabuk yang dibungkus dengan daun pisang dapat menciptakan wangi aromatik yang khas. Pemanggangan sambal cabuk dengan menggunakan kayu dapat membuat cita rasa menjadi lebih sedap.
pemijatannya, dukun pijat menggunakan racikan minyak khusus. Dukun pijat tradisional di sini memiliki ilmu turun-temurun dari generasi ke generasi. Pijat tradisional ini dapat mengatasi pegal-pegal pada tubuh, dapat juga membuat tubuh terasa lebih sehat dan bugar. Akan Ayu berdilatih tentang mocopat. Mocopat merupakan kesenian kuno yang berisi pesan-pesan moral melalui tembang. Sedang mocopat sendiri berasal dari kata moco papat-papat. Ada dua versi yang mengartikan moco papat. Versi yang pertama, kebanyakan tembang ini terdiri dari 4 kata dan 4 baris. Versi yang kedua, mocopat artinya moco sedulur papat, sifat manusia yang berupa amarah, alwamah, supiah, dan mutmainah. Lagu atau tembang mocopat diurutkan dari kisah kehidupan dalam kandungan hingga akhir hayat, yang dimulai dari Mas Kumambang, Mijil, Kinanti, Sinom, Asmorondono, Gambuh, Dandanggulo, Durmo, Pangkur, Megatruh, dan yang terakhir adalah Poco. Tinggalan saking nenek moyang kula semanten yang ingin babakan dakon ingkang dumados menika wonten ing sumber Gelung. Gelung menika rikala semanten nenek moyang menika wonten sarestanggilipun lare ingkang kawastanan ingkang inggih menika samirah saminten. 8 menika wonten artosipun inggih menika tiang gesang wonten ing Madyapada menika mboten kenging istilahipun 8 luput saking kedah bekti dhateng Kang Maha Kuwaos utawi bekti dhateng sak samukawis ingkang samangke menika kangge petunjuk dhateng sedaya anak putu utawi sedaya warga kula Gelung Pramila. Karana dusun Gelung menika wonten artosipun inggih menika warga masyarakat istilahipun ngadepi bab menapa kemawon kedah digelar lan digulung inggih menika supados samangke sae sak samukawis mboten grusa-grusu sak samukawis inggih menika anggenipun ngadepi kawontenan pramila wonten ing nenek moyang rikala semanten tinggi inggih dipun utawi dipun paringi asma dusun Gelung bab menapa kawon digelar lan Dusun Kalidadap yang memiliki warisan budaya alam yang dikenal dengan Kali Sumberan. Tempat ini merupakan sumber pemasok air bagi warga masyarakat Kalidadap Gebangan. Dahulu di tempat ini juga digunakan untuk tempat pemandian dan tempat